Assalamualaikum, tes. Halo, halo. Halo, Mas Ahmad Fauji. Suaranya bisa didengar? Halo, siap. Dengar Bapak. Oh, dengar ya. Baik. Baik, kita mulai ya, karena waktu maghrib pendek sekali. Ini kuliah Gimana? yang paling singkat kayaknya waktunya ya, dibanding dengan yang lain. Kuliah yang paling, menurut saya paling berat, tapi juga waktunya paling singkat. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tuhyan amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah critical thinking ya. Kalau kemarin kita fokus pada logika berpikir, ya, jadi hukum logik, ada dua model penalaran, penalaran deduktif sama induktif. Hari ini terkait dengan materi critical thinking, kita akan bicara tentang sumber data. Jadi sumber data ini penting sekali untuk memastikan kebenaran satu sumber ya. Jadi kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang patut kita ajukan manakala kita ingin menilai kredibilitas satu sumber. Jadi fokus data. Kalau kemarin ke penalaran, sekarang kita mau melihat ke data. Baik, karena setiap hari kita menyaksikan begitu banyak informasi yang masuk kepada kita, gitu ya. Baik melalui tulisan, baik melalui media sosial, WA, baik melalui berita-berita di YouTube, di televisi, tentang segala sesuatu yang ada. Lalu kita mulai harus menentukan ya, di antara begitu banyaknya data yang masuk kepala kita, kira-kira bagaimana kemudian kita men-screening apakah data ini memang data yang bisa dipercaya atau sesungguhnya data ini hanya sampah saja. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Lalu langkah-langkah apa, pertimbangan-pertimbangan apa untuk men-sharing di antara begitu banyak data yang ada. Nah, teman-teman, di buku ini ya, di buku Critical Thinking ada beberapa hal yang disajikan kepada kita semuanya tentang beberapa pertimbangan untuk memastikan kredibilitas satu sumber sehingga sumber itu bisa kita percaya. Jadi soal-soal kredibilitas sumber, saya kira kalau teman-teman sudah banyak yang bersentuhan dengan literatur hadis, ini sudah sangat akrab. Kenapa kemudian ada satu metode yang dibuat untuk menilai apakah hadis ini berasal dari Rasulullah? Kira-kira seperti itulah pengembangannya. Nggak jauh beda dengan yang itu. Jadi separohnya kita sudah punya pemahaman tentang itu. Nah, beberapa pertimbangan ya yang harus kita pikirkan itu untuk menilai, untuk menjadi ukuran apakah data-data itu bisa dipercaya atau tidak. Itu pertama yang harus kita lakukan adalah
kita memastikan dulu apakah pribadi yang menyampaikan itu memang memiliki keahlian yang relevan atau tidak. Itu sangat mempengaruhi apakah apa yang dia sampaikan itu bisa kita percaya atau tidak. Kira-kira apa contohnya kira-kira, Mas Anwar Jelani? Bisa ngasih contoh nggak? Ketika ada orang menyampaikan sesuatu, kita mau lihat itu kredibilitas orangnya ini. Yang sedang viral Pak itu yang mengaku bisa bahasa Suryani itu Pak. Oke, sekarang kita mau ngecek kira-kira Mama Gufron ini pernyataannya bisa kita pegang atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Om, kemana saja kita? Itu kita melihat literaturnya dulu Pak. Bahasa Suryani itu seperti apa, dan kita cocokkan. Kalau yang saya nilai sendiri, itu ngawur Pak yang dia sampaikan. Jelas sangat ngawur sekali, karena memang dibilang bahasa Suryani juga bukan, dibilang bahasa Arab juga betul. Beberapa kata yang beliau sampaikan itu bahasa Arab, tapi jauh sekali dengan kaidah strukturnya kacau ya. Sebentar nih, anak saya nangis jadi lagi. Sebentar ya. Baik, nah ini menarik ya kasus Mama Gufron. Cara menilai Mama Gufron kita nilai dari satu pertimbangan dulu, dari subjek ya, sosok Mama Gufronnya gitu. Kalau kita mau ngomong, Mama Gufron menyatakan bahwa dia bisa menguasai bahasa Suryani. Kita mau ngukur itu, apakah pernyataan itu bisa diterima atau tidak. Pertimbangan yang sekarang ini, pertimbangan pertama adalah melihat kredibilitas dari subjek yang menyampaikan. Dalam hal ini siapa? Mama Gufron. Jadi caranya gimana tadi? Jadi bukan ini ya Mas ya. Tidak kita belum melacak ke cross check pada literaturnya ya. Untuk mengoreksi bacaan itu Suryani atau tidak. Kita melihat sosok Mama Gufronnya gitu. Kira-kira dari sosok Mama Gufronnya bisa dipercaya nggak bahwa beliau menguasai bahasa Suryani? Halo, tadi siapa tadi Mas? Tidak Pak, sudah bisa. Hah? Tidak, kenapa tidak bisa. Nggak bisa dipercaya? Karena saya kurang tahu rekor beliau belajar kemana saja. Tapi dilihat dari apa yang beliau sampaikan saja itu sudah ngawur, Pak. Oke. Nah, jadi apa yang disampaikan itu ngawur ya. Nah, maksud kalau itu kita bicara tentang materi yang disampaikan. Nah, kita sedang mencari contoh tentang sumbernya atau orangnya yang mewartakan itu. Gitu. Jadi yang mau dilihat adalah tadi sosok Mama Gufronnya ini, dia kredibilitas nggak untuk bicara itu? Caranya mengetahui bagaimana? Halo? Oke, itu nggak salah tadi ya kita ngomong tentang materinya, tetapi maksud arah pembicaraan kita ini kita mau mengidentifikasi dari sosoknya dulu sebelum kita ngomong materinya. Sosoknya dulu, orangnya ya, Mama Gufronnya gitu. Kira-kira begitu Mama Gufron bicara, dia bisa bahasa Suryani, dia menguasai 500 dia mengarang 500 buku lebih gitu ya. Kira-kira apa yang bisa mengatakan nggak mungkin gitu. Kalau saja teman-teman ketemu orang seperti benar-benar Imam Suyuti ketemu, lalu Imam Suyuti menyampaikan beliau mengarang lebih dari 100 kitab. Percaya kan? Terus cara membandingkan antara Mama Gufron dengan Imam Suyuti misalnya, gimana?
Halo, bisa dipahami nggak arah saya mau kemana? Dari segi keilmuannya, Pak. Nah, maksud saya itu. Jadi kita mau ngomong kredibilitas ya, kredibilitas sosoknya ya. Karena kredibilitas sosoknya, ketika orang mengatakan saya bisa menguasai bahasa Suryani, gitu. Kan tidak sesuatu itu ujuk-ujuk ada gitu ya. Oke, nanti di sisi yang lain apa namanya materinya kita bandingkan dengan materi literatur asli dari bahasa Suryani. Tetapi orangnya saja, misalnya kita lihat track record ya, kira-kira kapan ada nggak informasi yang dengan valid menyatakan Mama Gufron itu pernah di apa namanya? Kalau bahasa Suryani di mana itu? Katanya di Syria ya. Di daerah Syria. Misalnya Mama Gufron memang pernah belajar di Syria selama 10 tahun. Barangkali kita bisa mengatakan, oke, okay, kita bisa percaya. Berarti orangnya kredibilitas, punya kredibilitas untuk mengatakan bahwa dia bisa bahasa Suryani. Tetapi literatur itu kita tidak temukan. Atau misalnya sumber yang kedua, dia punya guru yang gurunya pernah tinggal di apa namanya di Suriah dan pernah berguru tentang bahasa Suryani sehingga Mama Gufron mendapatkan materi itu dari gurunya di Banten gitu misalnya. Nah, banyak sekali kita temukan banyak orang boleh bicara apa saja termasuk dalam literatur keagamaan hari ini. Yang paling tidak punya kontrol hari ini itu semua orang bisa tiba-tiba menjadi seorang kiai gitu ya. Jadi tiba-tiba ini kan membuktikan bahwa kita ini tidak betul-betul masyarakat kita tidak betul-betul menseleksi tentang kredibilitas sumber misalnya ada banyak orang terkenal orang banyak pengikutnya itu ya sugi gitu ya karena dia pernah ceramah di kuburan gitu ya tiba-tiba pengikutnya banyak jadi asal fenomenal itu semua orang ikut. Sama dengan kasus yang kemarin itu, tiba-tiba orang cium tangan dengan, ingat nggak beberapa waktu yang lalu itu, ada orang yang diviralkan oleh media karena apa? Karena berperilaku aneh ya, dia jalan kaki terus gitu ya, Joko apa? Joko Kendil kah? Sampai hampir-hampir saja dikultuskan itu Joko Kendil, karena dipantau terus hari ini sampai mana, hari ini sampai mana, terus yang nyambut masyarakat buahnya orang cium tangan, tiba-tiba mencari berkahnya gitu. Nah, itu kita harus melihat itu tadi, kredibilitas itu. Nah, yang paling gampang itu adalah mencari literaturnya. Ketika orang bicara tentang keagamaan, kita bisa periksa kira-kira dia berguru di mana, pesantren mana gitu ya. Atau di sekolah mana di dunia ini, di universitas mana dia. Nah, itu yang kita ini. Ketika orang seperti Prof. Quraish Shihab itu menafsirkan satu ayat gitu ya, lalu dibanding dengan misalnya Gus Miftah menafsirkan satu ayat, tentu kita harus bandingkan ya kredibilitasnya gitu ya. Gus Miftah bisa jadi pernah di pesantren gitu ya. Terus sekolah S1, S1-nya di UIN tapi tidak lulus. Baru kemudian mengulang lagi S1 di Unisula waktu itu gitu. Sementara Prof. Quraish Shihab itu misalnya kuliah tafsir dari S1, S2, S3 Al-Azhar. Nah, di situ kita bisa memilah Prof. Quraish Shihab dalam hal tafsir tentu lebih kredibel daripada kita sandarkan pengetahuan itu kepada Gus Miftah, misalnya gitu. Sama saja ketika hari ini tiba-tiba orang itu merebak semua orang itu mengatakan ada sakit sedikit, dia langsung mengatakan ini ada kena flu Singapura gitu. Bagaimana sebenarnya cara menangani flu Singapura itu? Semua orang bisa bicara apa saja, tetapi kita harus berpikir kritis untuk mensaring itu, melihat siapa yang bicara gitu. Kalau yang bicara adalah orang yang memang secara keilmuan itu lama di dunia kedokteran, yang sebagai pakar virus tentu kita harus lebih dengarkan daripada orang terkenal manapun gitu. Nah, ini satu contoh ya untuk melihat kredibilitas satu sumber dan ini berpengaruh ya ketika kita nanti nulis referensi juga kita harus pertimbangkan
tidak asal ada bukunya kemudian kita kutip gitu. Tapi siapa yang bicara itu menjadi sangat signifikan. Yang kedua ya, sekarang pertimbangan yang kedua. Kita akan melihat apakah sumber itu ketika menyatakan sesuatu tidak ada gangguan atau tidak. Pengamatannya akurat atau tidak. Itu sangat menentukan mana yang harus kita pegang gitu. Satu contoh gitu ya. Terjadi kecelakaan nih. Kecelakaan di perempatan jalan ya. Di perempatan jalan ada mobil meluncur dari arah arah barat sama arah selatan, dua-duanya tidak melihat, lalu tabrakan. Terus bagaimana untuk memastikan siapa yang salah misalnya? Polisi ingin melihat siapa yang salah. Ketika ditanyakan kepada dua-duanya merasa bahwa mereka itu dibenar. Di perempatan mereka sedang meluncur karena lampu hijau. Tetapi logikanya nggak mungkin saat dua-duanya lampu hijau gitu. Karena lampu itu memang difungsikan untuk orang gantian. Pasti ada salah satu yang salah gitu ya. Nah, ditanyakan kepada orangnya nggak mungkin. Lalu kebetulan di situ ada kakek-kakek. Kakek-kakek itu melihat ya. Melihat, mengidentifikasi bahwa mobil dari arah barat itu lebih cepat daripada mobil dari arah selatan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kecepatan itu bisa menjadi penentu mana yang salah? Nah, kita lihat juga apakah kakek itu kalau melihat dalam radius berapa meter. Kalau melihat dari berapa meter, posisinya dia itu rabun atau tidak. Nah, itu namanya kondisi, ada kondisi halangan. Ternyata terbukti bahwa mobil dari arah barat itu ternyata teridentifikasi dia terkena narkoba gitu, atau sedang dalam kondisi teridentifikasi pada waktu kecelakaan dia sedang keadaan mabuk. Maka orang mulai memikirkan ya mana yang paling kredibel gitu ya. Jadi pertimbangan orang mabuk tidak bisa dijadikan pertimbangan. Maka di situ nanti kita bisa lihat siapa yang paling jelas, apakah kemudian kakek-kakek tua, apakah orangnya ternyata mabuk gitu, mana yang harus dipercaya. Ternyata ada juga anak kecil yang sedang melintas di situ. Nah, semua itu yang akan menjadi pertimbangan kepercayaan kita kepada orang yang memberikan kabar. Misalnya peristiwa itu terjadi, dia melihat terjadi pembunuhan dari jauh gitu ya, misalnya siapa yang dibunuh tapi suasananya gelap, jauh berapa meter pandangan dia sangat mungkin terhalang, atau suasana di luar dalam kondisi remang-remang atau ada kabut, maka seluruh pertimbangan-pertimbangan itu menjadi sangat penting ya untuk mengatakan apakah kita bisa yakin betul apa yang dia nyatakan, atau karena ada gangguan-gangguan itu kita harus menunda kesimpulan kepercayaan kita kepada orang itu. Nah itu. Berikutnya adalah kita harus mempertimbangkan dalam menganalisis sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Kita mempertimbangkan reputasi. Jadi kalau tadi kredibilitas sosoknya, sekarang reputasi medianya. Jadi reputasi medianya. Bisa ngasih contoh nggak reputasi medianya? Kita pertimbangkan nih reputasi medianya gitu. Reputasi media itu satu contoh begini. Satu berita tentang apa namanya? Kalau Anda bandingkan nih, sama-sama berita berkenaan dengan virus apa itu? Flu burung ya, apa yang kemarin apa namanya? Dengan corona gitu misalnya. Hal-hal yang berkenaan dengan penyakit corona, mana yang bisa kita pegang? Informasi itu kita dapat dari jurnal kedokteran yang kredibel atau hanya tulisan koran.
Tentu kan beda nih. Sama-sama berbicara tentang corona, tetapi yang satu itu kita dapat sumbernya, literaturnya dari jurnal. Jurnalnya memang jurnal kedokteran. Yang satu berita di koran-koran. Mana yang dipercaya? Jurnal, Pak. Tentu yang dipercaya adalah jurnal, karena jurnal itu punya kredibilitas. Sama misalnya apa namanya, buku-buku di Indonesia itu ketika ngomong buku terjemahan gitu ya. Ada banyak penerbit yang penerbit itu menyajikan buku-buku terjemahan gitu ya. Nah, dalam buku-buku terjemahan itu nanti diterbitkan oleh banyak penerbit. Di antaranya penerbit yang benar-benar banyak di era saya tahun 2000-an itu adalah penerbit Jogja. Hampir semua orang punya penerbitan gitu ya. Lalu buku-buku, kalau di literatur dulu itu buku-buku filsafat itu tiba-tiba beredar banyak sekali gitu ya, buku-buku terjemahan tentang Madzhab Frankfurt, tentang apa namanya, tentang Feuerbach gitu ya, tentang Foucault gitu ya. Jadi tokoh-tokoh filosof itu Heidegger dan lain sebagainya, semuanya diterjemahkan, tiba-tiba banyak di pasaran. Bagaimana kita mau meyakini mana buku-buku itu bisa kita jadikan pegangan, padahal buku itu terjemahan. Siapa yang punya otoritas untuk menerjemahkan gitu? Nah, kalau Anda berkiprah menekuni diri di jalur filsafat misalnya, maka di Indonesia ini buku terjemahan yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan itu berkenaan dengan tema-tema besar filsafat itu biasanya diambil dari buku-buku terbitan Kanisius gitu. Beda dengan buku-buku di Jogja ya, penerbit Jogja. Saya tidak akan menyebut satu dua ini. Tapi karena zaman dulu itu ya, ketika industri buku merebak, itu hampir anak-anak S1 yang baru belajar menerjemahkan tiba-tiba dapat garapan untuk menerjemahkan buku. Padahal untuk menerjemahkan itu tidak hanya sekedar memindah bahasa, tetapi memindah makna ya, memindah makna. Artinya orang tidak cukup bermodal kemampuan bahasa, tetapi sangat teknis. Misalnya di filsafat itu orangnya harus menguasai filsafat. Di kedokteran orangnya menguasai kedokteran. Jadi tidak asal disebut gitu ya. Nah, itu kita akan pertimbangkan ya untuk menilai apakah kemudian tulisan itu bisa dipercaya atau tidak ya. Sama saja gitu ya. Buku-buku terbitan Gramedia dengan di luar atau di dunia Islam misalnya, penerbit Gema Insani Press mungkin lebih kredibel dibandingkan penerbit-penerbit yang tidak pernah, yang tidak kita ini ya, yang tidak jelas gitu ya, penerbit-penerbit yang tidak kita jelas. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Berikutnya adalah yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah sumber utama atau sumber sekunder. Contohnya apa? Sumber utama atau sumber sekunder? Sumber utama versus sumber sekunder. Contohnya bagaimana? Misalnya sumber utama. Ketika saya ingin bicara tentang pemikiran Syekh Muhammad atau pemikiran Syekh Ali Jum'ah gitu ya. Tentu saya akan lebih mempercayai orang yang talaki langsung dengan Syekh Ali Jum'ah atau menjadi murid langsung dari beliau daripada orang yang sama sekali tidak mengenal beliau gitu. Itu contoh gitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui seperti apa sebenarnya Syekh Ali Jum'ah,
tentu kita akan lebih mempercayai orang-orang yang berinteraksi langsung dengan beliau menjadi sumber utama gitu ya, daripada kita hanya mendengar kata orang gitu ya, cerita apa namanya, membaca literatur, membaca penjelasan orang yang sama sekali tidak pernah berguru kepada beliau gitu ya. Jadi yang berguru langsung dengan beliau itu sumber utama, yang lain enggak. Sama saja dengan bagaimana kita mau menjelaskan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Peristiwa kemerdekaan Indonesia itu lebih bisa kita percaya kalau itu diungkap oleh orang yang hidup pada masa itu, menyaksikan langsung bagaimana peristiwa itu terjadi, daripada orang yang ada di belakang baru menulis tentang apa yang terjadi berkenaan dengan apa namanya, proklamasi. Nah ini sumber utama sama sumber sekunder itu beda gitu ya. Ketika Anda bicara tentang pemikirannya Imam Al-Ghazali, tentu Anda lebih memegang apa namanya, sumber yang langsung dari karya-karya Imam Al-Ghazali daripada karya orang-orang tentang Imam Al-Ghazali. Anda akan lebih yakin dengan sumber yang berbahasa Arab langsung daripada sumber penerjemahan. Artinya sudah ada unsur kedua gitu ya. Nah ini juga menjadi pertimbangan ya untuk melihat validitas ya, satu data ya, satu informasi. Nah teman-teman, berikutnya untuk menjadi pertimbangan data ya, validitas satu data ya, apakah data itu bisa diterima atau tidak gitu misalnya, kita juga perlu melihat apakah si sumber itu ya, subjeknya itu memiliki vested interest atau tidak, ya. Ada kepentingan bagi dirinya atau tidak. Tentu beda ya. Misalnya orang meminta Anda mewawancarai bagaimana sesungguhnya apa istilahnya ya. Misalnya Anda ingin tahu apakah pemerintahan hari ini sukses atau tidak. Tentu jangan Anda tanyakan kepada orang-orang yang berada di partainya Pak Jokowi atau anak buahnya Pak Jokowi, karena dia punya vested interest gitu ya. Ketika dia memberikan penilaian pasti nggak bisa kita pegang gitu. Begitu juga ketika Anda mau membeli mobil gitu ya, Anda ingin mobil yang berkualitas, harganya murah, yang mesinnya bagus gitu ya. Lalu Anda nanyanya kepada sales yang menjual mobil itu, tentu Anda tidak menemukan keterangan yang valid karena sales itu punya kepentingan untuk memastikan dagangannya laku gitu. Dalam hal ini Anda harus mencari orang yang bebas dari kepentingan itu, orang yang secara objektif, sekaligus dia punya kemampuan untuk menilai apakah barang itu, mobil itu berkualitas atau tidak. Biasanya orang-orang di bengkel gitu. Nah itu juga perlu menjadi pertimbangan. Berikutnya yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kredibilitas satu data atau satu informasi atau satu sumber adalah kita melihat konteksnya. Jadi peristiwa itu konteksnya itu seperti apa. Gitu. Sama dengan kasus tadi. Misalnya ada terjadi pembunuhan. Gitu. Ketika terjadi pembunuhan, ada orang yang memberikan kesaksian. 1 jam setelah peristiwa itu, dia memberikan kesaksian tentang bagaimana terjadinya pembunuhan dan seperti apa sosok yang melakukan pembunuhan. Orang itu melihat dari dekat. Itu tentu lebih dipercaya daripada kesaksian itu diberikan kepada orang yang sama, tetapi setelah 15 tahun. Tentu beda, karena ada kekhawatiran memori dan lain sebagainya. Gitu.
Ada lupa ingatan gitu ya. Orang menjelaskan tentang keterangan seorang guru yang dia jelaskan 1 hari setelah dia hadir di majelis gurunya, dengan dia menceritakan 3 tahun kemudian, tentu beda gitu ya. Jadi kualitasnya tentu beda. Kualitasnya lebih kuat orang yang baru mendapatkan penjelasan dari seorang guru, baru beberapa hari kemudian dia sampaikan kepada kita. Nah gitu. Berikutnya adalah tadi ya, apakah bukti itu kita temukan langsung atau kita diceritain orang? Jadi misalnya orang mau bercerita, seperti apa sih keadaan negara keadaan Dubai gitu ya. Seperti apa sih keadaan Dubai gitu. Kan keadaan Dubai ketika ada orang yang memang belajar dari Dubai atau hidup di Dubai 1 tahun, itu lebih bisa dipercaya daripada kita hanya mengumpulkan data-data dari internet berkenaan dengan Dubai. Karena kadang-kadang nalar kita, karena kita tidak menghadapi langsung itu, kita menyimpulkan dari data-data yang kita temukan dan itu keliru. Kesimpulan yang separuh itu keliru seringkali. Dalam cara menarik kesimpulan dari data yang kita temukan itu bisa jadi keliru. Misalnya, contoh, Anda belum pernah ke Unisula, gitu ya. Lalu Anda punya saudara 2, saudara ini sama-sama di Unisula, gitu ya. Karena yang satu itu memang sangat senang terhadap Unisula, sehingga dia berikan foto kepada kita tentang tempat-tempat yang terbaik di Unisula. Maka dari foto-foto itu, karena kita nggak pernah ke sana langsung, kita akan segera menyimpulkan bahwa Unisula itu kampus yang elit, misalnya dari perpustakaannya, misalnya dari beberapa fakultas yang punya lift, gitu ya. Terus dari literatur buku, dari gedungnya, auditorium, gitu ya. Orang mengatakan, wah Unisula itu bagus dan rindang, gitu. Nah, dia simpulkan itu, universitas yang maju, yang visioner, rindang. Tetapi ada satu mahasiswa yang dia tidak suka ya. Lalu dia kumpulkan foto-foto, misalnya foto di selokan belakang kantin, foto depan kampus yang lagi banjir gitu ya. Foto di misalnya ruangan di fakultas yang paling tidak menonjol gitu ya. Sehingga karena foto-foto itu buruk semuanya, kemudian pikiran kita menyimpulkan bahwa Unisula itu buruk. Padahal yang terjadi adalah kita mendapatkan separuh informasi dari hakikat sesungguhnya. Nah, itulah pentingnya melihat secara langsung, gitu, merasakan secara langsung. Karena begitu kita tidak melihat secara langsung, sangat mungkin kita tertipu dengan data-data itu. Mungkin analogi Imam Al-Ghazali itu yang paling gampang. Imam Al-Ghazali orang yang tidak pernah melihat gajah karena dia buta, lalu dia mencoba melukiskan gajah dari apa yang dia pegang saja. Misalnya yang satu orang buta hanya melihat belalainya, dia akan simpulkan gajah itu seperti belalai. Tapi yang satu melihat telinganya beda lagi, yang satu lihat perutnya beda lagi. Nah, di situ kita temukan bahwa satu informasi itu valid justru ketika kita melihat langsung daripada hanya diinformasikan orang. Jadi lebih valid. Terus terakhir ya, kita akan bertanya apakah sesuatu itu betul-betul masuk akal atau tidak. Terus ada data pendukung atau tidak. Misalnya apa itu ya, masuk akal gitu. Ya itu tadi. Apakah kemudian mungkin orang tidak pernah menguasai bahasa tertentu gitu. Tidak pernah melalui proses belajar, memungkinkan dia tiba-tiba mencerna bahasa itu, langsung dilesatkan. Berapa banyak orang memberikan kesaksian terhadap itu. Itu juga akan sangat menentukan gitu ya. Mungkin kita hari ini tidak percaya dengan Mama Gufron, tetapi kemudian kita menemukan
data orang-orang yang kebetulan dari Suriah gitu ya, atau orang-orang yang sangat kredibel mengatakan bahwa sangat mungkin orang seperti fenomena seperti Mama Gufron yang tidak pernah ke sana tapi menguasai bahasa Suryani. Tapi orang itu adalah orang yang kredibel ya, orang yang kemudian bisa menyajikan satu teori yang tidak terbantahkan tentang adanya fenomena orang bisa menyerap ilmu tanpa harus melalui proses belajar, misalnya kayak begitu. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kita mengatakan bahwa alien datang. Kalau kita yang bilang, kita tidak yakin. Tapi kalau kemudian ada orang yang memang mendalami alien itu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Lalu kemudian dengan apa yang kita ceritakan, dia memberikan kesaksian. Gitu. Memang sangat mungkin bahwa alien itu datang. Maka kita tiba-tiba menjadi yakin. Gitu. Nah, saya kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dipahami nggak penjelasannya? Halo? Baik. Kita Bisa, Pak. cukupkan. Oke. Baik, karena di sini waktunya juga sudah maghrib, kalau di kampung kita ini sholawatannya udah selesai gitu. Jadi sudah mulai pada sholat, jadi kita cukupkan kalau itu bisa dipahami. Afuminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Iya, sama-sama.